channel Ari Purwadi Channel. Dan kita kali ini belajar banyak hal lagi insya Allah ya, tentang izin mendirikan bangunan. Saya akan ngejawab pertanyaan dari sahabat yang menonton video saya sebelumnya tentang izin mendirikan bangunan. Ada dari teman kita Alim Sumantri. Tapi sebelum kita melanjutkan, silakan untuk subscribe dan juga tulis pertanyaan teman-teman kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Jangan lupa juga untuk like apabila teman-teman suka dengan video ini. Pertanyaannya, bedanya IMB induk dan IMB pemecahan atau split IMB ini seperti apa gitu. Kemudian apakah ada syarat developer harus memberikan IMB pecah atau boleh IMB induk yang dilegalisir? Oke, jadi pertanyaan dari Alim Sumantri ini sangat erat kaitannya ketika teman-teman membeli unit rumah di sebuah perumahan di bawah pengembang yang berbentuk badan hukum ya, bisa PT gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan ngasih gambaran sedikit tentang IMB induk dan IMB pemecahan itu apa. IMB induk itu sendiri adalah IMB yang terbit untuk sebuah kawasan perumahan, kemudian diberikan kepada PT atas namanya juga perwakilan penanggung jawab dari PT tersebut, yang mencakup seluruh aspek bangunan yang ada di dalam kawasan perumahan tersebut. Di dalam IMB induk itu ya tidak hanya unit aja gitu, tidak hanya unit rumah aja. Misalnya di situ ada 20 unit rumah gitu kan, tapi juga ada, katakanlah mungkin ada fasilitas umum berupa tempat ibadah, atau mungkin ada lapangan olahraga, atau mungkin ada pos satpam, atau mungkin ada taman gitu. Jadi IMB induk itu benar-benar mencakup seluruh aspek bangunan-bangunan yang ada di kawasan perumahan tersebut gitu kan. Nah, kemudian kalau IMB pemecahan ini adalah dokumen IMB sebuah unit rumah yang dilakukan pemecahan dari IMB induknya ketika rumah tersebut sudah dijual, ketika rumah tersebut sudah terjual gitu. Jadi ketika teman-teman membeli sebuah unit rumah, teman-teman berhak atas IMB pemecahannya gitu kan. Nah, IMB pemecahan ini benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan IMB induknya. Jadi spesifikasi terhadap unit rumah tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam dokumen gambar rencana teknis IMB induknya itu gitu. Jadi ketika ada perumahan yang melakukan split IMB atau IMB pemecahan terhadap satu unit rumah, berarti ini berarti satu unit rumah tersebut benar-benar dibangun sesuai dengan spesifikasi gambar rencana teknis bangunan yang ada di dokumen IMB induknya gitu ya. Jadi sudah cukup jelas ya, IMB induk dan juga IMB perumahan gitu. Nah, ketika teman-teman awal survei atau mungkin ke main ke sebuah perumahan gitu, teman-teman, atau mungkin didatangi ngobrol-ngobrol sama marketingnya gitu, teman-teman berhak untuk menanyakan gitu. Melihat juga sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Teman-teman berhak untuk menanyakan sertifikat hak guna bangunannya, fotokopiannya bagaimana gitu. Teman-teman bisa melihat dokumennya gitu. Karena pasti tim marketing kan juga pengen rumahnya cepat laku juga gitu. Jadi mereka pasti akan bersedia menunjukkan dokumen-dokumen legalnya gitu. Nah, teman-teman bisa meminta fotokopian dari HGB-nya, sertifikat hak guna bangunan IMB sertifikat hak guna bangunan PT tersebut. Teman-teman melihat, oh ternyata sudah HGB, oh ternyata atas nama PT. Jadi teman-teman tambah yakin gitu bahwa ini memang sudah legal gitu. Terus yang kedua, teman-teman juga berhak melihat IMB induknya, fotokopiannya juga gak masalah gitu, fotokopi IMB induk gitu. Kalau bisa ya fotokopi IMB induk yang sudah dilegalisir gitu. Teman-teman berhak melihat itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa berhak melihat gambar rencana teknis atas unit yang teman-teman pengen beli gitu. Misalnya teman-teman udah memilih nih, aku mau yang tipe 54 gitu kan. Aku boleh dong melihat gambar rencana teknisnya yang unit 54 gitu.
atau tipe yang 60 gitu. Teman-teman juga tinggal request aja ke marketingnya, pasti nanti akan dikasih lihat. Jadi ada sebelum melakukan sebelum say yes gitu, teman-teman lihat sertifikat hak guna bangunan atas nama PT-nya tersebut. Kemudian di situ kan di dalamnya biasanya ada kotak-kotak gitu ya. Maksudnya peta bidangnya, letak rumah teman-teman yang mau dibeli itu yang sebelah mana gitu kan. Terus yang kedua, IMB induk yang sudah dilegalisir kalau bisa, kemudian gambar rencana teknis bangunan, dan itu juga gambar rencana teknis bangunan itu juga yang sudah dilegalisir oleh, bukan legalisir ya, tapi sudah disahkan tanda tangan dan juga stempel oleh instansi yang menaungi gambar rencana teknis itu gitu. Mungkin masing-masing kota beda-beda gitu. Jadi itu dilihat salinan fotokopiannya jika ada, dan semuanya udah sah gitu, teman-teman yakin gitu, oke saya mau ngambil unit rumah yang ini gitu. Dan seperti pembahasan saya sebelumnya gitu, bahwa IMB pemecahan ini menjadi satu kesatuan dengan IMB induk, dengan gambar rencana teknis bangunan di IMB induknya. Jadi kalau teman-teman mau IMB pemecahan, ya teman-teman jangan ngotak-atik terkait dengan bentuk bangunan, terkait dengan desain arsitektural bangunan gitu. Teman-teman ya mengikuti yang ada di situ gitu, mengikuti yang ada di gambar rencana teknis bangunan IMB induknya. Baru teman-teman berhak untuk IMB pemecahan gitu. Tapi kalau teman-teman requestnya bangunannya tidak sesuai dengan gambar rencana teknis bangunan IMB induk, ya teman-teman tidak bisa gitu tiba-tiba aja nyelonong minta IMB pemecahan gitu, karena bangunannya kan beda gitu. Jadi terhadap hal yang seperti ini, teman-teman harus menyusun pembuatan IMB baru sesuai dengan bangunan yang teman-teman bangun gitu. Kalau tidak sesuai dengan gambar rencana teknis bangunan IMB induk ya. Jadi ini IMB pemecahan ini benar-benar mengikat dengan tadi IMB induk gitu. Nah, ketika teman-teman sudah deal, sudah melakukan ya benar-benar sudah serah terima kunci gitu, teman-teman, apalagi kalau sudah lunas gitu ya. Nah, teman-teman berhak banget atas satu sertifikat hak guna bangunan dari PT-nya. Itu menjadi hak teman-teman dan menjadi kewajiban teman-teman untuk minta ke PT-nya gitu, karena udah juga kan. Kemudian yang kedua, teman-teman berhak dan wajib meminta IMB pemecahannya gitu. Ini dengan catatan bangunannya spesifikasinya plek sama dengan IMB induk gitu ya. Jadi teman-teman wajib minta IMB pemecahannya gitu. Itu yang bisa yang mana nih? Itu dua itu ya, teman-teman minta sertifikat hak guna bangunan dan teman-teman minta IMB pemecahan terhadap bangunan tersebut. Kenapa gitu? Karena ketika teman-teman sudah memiliki sertifikat HGB tersebut, teman-teman harus menaikkan statusnya menjadi hak milik ya. Kenapa? Karena sertifikat hak guna bangunan ini hanya berlaku selama 30 tahun, dan teman-teman punya satu kali kesempatan untuk memperpanjang juga selama 20 tahun saja gitu. Jadi kalau misalnya dibiarin aja sampai anak cucu nggak dinaikkan statusnya dan tidak diperpanjang, nantinya ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tentang pertanahan, tanah tersebut akhirnya nanti menjadi milik negara gitu, kalau tidak dinaikkan statusnya menjadi hak milik. Nah, untuk menaikkan statusnya menjadi hak milik ini, teman-teman memerlukan IMB atas bangunan tersebut atau pemecahan IMB atas bangunan tersebut gitu. Jadi ini sudah menjadi ya, kalau teman-teman di pengembang, teman-teman di notaris, teman-teman di pertanahan pasti sudah paham gitu. Tapi untuk masyarakat umum, saya yakin belum semuanya paham tentang hal ini gitu, apalagi yang baru-baru gitu kan. Jadi ketika sudah deal, sudah menerima serah terima kunci, sudah masuk ke rumah tersebut, ya teman-teman harus segera mengurus kenaikan status dari HGB menjadi hak milik gitu.
apa saya sempat baca juga tentang HGB itu. Jadi HGB itu bisa diberikan kepada perorangan juga gitu kan, dan juga kepada badan hukum gitu. Jadi misalnya saya juga pernah melihat satu dokumen dokumen tanahnya itu atas nama pribadi. Jadi sudah dibalik nama dari PT ke atas nama pribadi gitu. Tapi tetap HGB gitu karena belum melakukan kenaikan status itu. Nah, sekarang yang banyak terjadi di sini adalah ketika dia itu balik nama dari PT ke pribadi, ke pemilik barunya ini, sekalian dia naik status dari HGB menjadi hak milik yang itu harus disertai dengan IMB rumah atau IMB pemecahan. Seperti itu penjelasan dari saya untuk sahabat saya Alim Sumantri. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan untuk tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video saya lainnya. Jangan lupa untuk subscribe kalau dirasa video-video saya bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, saya Ari Purwadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.